Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah, di sini saya Fatma Syifa Nabila Aulia Rahman ingin sedikit berbicara tentang Pancasila. Apa itu sih Pancasila? Pancasila merupakan ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca diartikan sebagai 5 dan sila yang diartikan sebagai dasar atau asas. Jadi secara keseluruhan, Pancasila merupakan 5 dasar atau 5 asas yang menjadi pedoman dari bangsa Indonesia ini. Diketahui bahwa dalam Pancasila terdapat 5 sila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memiliki simbol tersendiri dalam burung Garuda. Simbol-simbol tersebut yaitu yang pertama ada bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin, yang keempat ada kepala banteng, dan yang kelima itu ada padi dan kapas. Di sini saya akan sedikit berbicara lagi tentang definisi Pancasila menurut para ahlinya. Yang pertama yaitu menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu merupakan filsafat negara yang menjadi ideologi kolektif bagi kerakyatan dan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua itu ada definisi Pancasila menurut I.R. Soekarno. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila itu merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dan berabad-abad telah tertimbun bisu oleh adanya kebudayaan dari Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dapat diartikan sebagai falsafah negara saja, tetapi dalam arti luas, Pancasila itu menjadi falsafah bagi bangsa Indonesia ini. Setiap Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut seperti nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan dan kesatuan, yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang kelima itu ada nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan dan kesatuan, yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang kelima ada nilai keadilan. Di sini hal ini sejalan dengan adanya rukun iman dalam agama Islam. Kita tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi kita juga harus mengimani rukun iman yang lainnya. Tidak hanya itu, kita juga bisa ibaratkan sebagai rukun Islam. Kita tidak hanya berikrar 2 kalimat syahadat saja, tetapi kita juga harus mengetahui detail rukun Islam yang lainnya. Di sini, karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup yang paripurna bagi setiap muslim sebagai warga negara ataupun khalifah di muka bumi ini, maka selanjutnya perlu diterapkan bahwa nilai-nilai Islam yang ada dalam Pancasila kita juga harus implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita masuk kepada sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan setiap agama memiliki kepercayaan Tuhannya yang berbeda. Di sini
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Umat Islam itu tidak diperbolehkan untuk memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Karena Allah juga berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memilih agama. Umat Islam di sini diajarkan untuk bertoleransi dengan agama yang lain. Karena Allah juga berfirman pada surat Al-Kafirun ayat terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Di sini kita diajarkan untuk toleransi beragama. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain agar masuk dalam agama kita. Selanjutnya kita masuk ke sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita sudah sepatutnya sebagai manusia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keberadaban dalam bergaul. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yughtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di sini pada ayat ini dijelaskan bahwa kita itu dilarang untuk berprasangka buruk kepada orang lain dan kita juga dilarang untuk bertajassus atau memata-matai orang lain. Kedua hal ini merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 9 juga berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Pada ayat ini kita diterangkan bahwa kita harus berlaku adil dalam melakukan hal apapun. Rasulullah SAW juga bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah jika orang yang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya, namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Merupakan hadis dari muttafaqun alaih. Keadilan itu mutlak harus ditegakkan dan tidak boleh pandang bulu. Jika terjadi kecurangan dalam hal apapun, kita tetap harus mengadilinya. Dijelaskan juga dalam kitab Al-Muwatta oleh para ulama bahwasanya kita itu dilarang untuk bersumpah palsu dan bermain dengan kata-kata. Karena kita ketahui bahwa setiap kata itu juga merupakan doa. Dalam kitab Riyadhatus Shalihin juga dikatakan bahwa barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Hal yang dapat kita pelajari yaitu bahwasanya kita harus menolong orang yang membutuhkan bantuan kita, karena kita tidak tahu entah itu kapan. Jika kita membutuhkan pertolongan, maka insya Allah akan membantu dan memperlancarkan urusan kita, entah itu lantaran dengan teman atau lewat saudara kita. Dalam hal beradab, di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul tak lain untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Hal ini semakin menegaskan bahwa adanya adab itu sangatlah penting, karena orang yang berilmu tapi tidak beradab itu tidak ada gunanya, karena al-adabu fawqal ilmi, karena adab itu di atasnya ilmu. Selanjutnya kita masuk ke sila yang ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia. Di sini kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda agama, berbeda bahasa, budaya, dan ras, kita juga harus tetap bersatu, yaitu tetap satu Indonesia. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 3 yang kurang lebih berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Di sini dikuatkan pula dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa jamaah itu rahmat dan perpecahan itu merupakan adab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan ini menegaskan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia dan harus kita munculkan dengan sikap nasionalisme. Sehingga pada tahun 1919 muncullah jargon yang berbunyi hubbul watan minal iman, yang artinya mencintai negara merupakan sebagian dari iman. Di
sini kita ketahui bahwa semangat persatuan bukanlah konveksi dari rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah dan persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai persatuan, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita harus menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam berpolitik nasional ataupun berkehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang benar, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Di sini juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar. Di sini Rasulullah berkata bahwa apabila di antara kalian sudah bersepakat atau bermusyawarah, maka aku tidak dapat menyalahi di antara kalian berdua. Dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis ini, bahwa kita ketahui musyawarah itu sangat penting dalam berpolitik dan berkehidupan sehari-hari kita. Apapun masalahnya, itu lebih baik kita pecahkan dengan cara bermusyawarah atau mufakat. Jika upaya ini gagal, mungkin kita bisa menggunakan cara yang lain seperti voting ataupun yang lainnya. Ini menjadi persoalan yang dewasa, bahwa ada kesan dan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Dalam nilai-nilai kerakyatan ini dijelaskan pula bahwa jika suatu negara tidak memiliki pemerintahan ataupun atasan, bahwa maka negara ini tidak dapat dikatakan sebagai negara yang demokrasi. Dalam kita memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah, maka kita harus membulatkan tekad kita dan berperilaku sebijak mungkin dalam masalah apapun. Selanjutnya kita masuk ke sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga keadilan di negeri ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan di sini kita diperintahkan untuk menjauhi larangan Allah, yaitu berbuat keji ataupun berbuat mungkar. Di sini berperilaku adil itu mendekatkan kita kepada ketakwaan, karena salah satu ciri orang yang bersikap adil itu bijaksana, dan hal ini dapat mendekatkan kita kepada ketakwaan Allah. Di sini juga dijelaskan pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 yang dalam ayat ini juga menunjukkan nilai yang terdapat pada sila kelima ini, yaitu tentang larangan untuk berlebih-lebihan. Karena kita ketahui bahwa setiap apapun yang berlebihan itu memang tidak baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang tadi saya sampaikan, dari fungsi Pancasila itu sendiri sebagai cara pandang hidup bangsa Indonesia ini memang sudah mengharuskan kita mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sudah tidak ada lagi kata bahwa Pancasila itu bertentangan dengan agama kita. Al-Quran dan hadis pun sudah memberikan dalil-dalilnya tentang Pancasila dalam perspektif Islam ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan saya tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'amili sultanik. Allahumma sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khurati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka lutfa fi ma jarat bihi maqadir. Allahumma inni min khairi ma salaka minhu sayyidina wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluh wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasuluh. Allahumma inni mujibati rahmatik
wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimah min kulli barin wal fawza bil jannah wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.